Halo, selamat datang kembali di seri video pengolahan lanjut larva BSF kami. Pada video kali ini, kami akan menunjukkan kepada Anda metode pengeringan larva BSF dalam skala kecil dengan cara tradisional, yaitu metode sangrai pasir. Setelah menonton video ini, Anda akan memahami kualitas produk dari pengeringan larva BSF sangrai manual, yang kedua, konversi dari pengeringan larva BSF sangrai, ketiga, proses penyangraian BSF manual, yang keempat, pentingnya parameter kontrol, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari metode pengeringan manual. Seperti yang Anda ketahui, penyangraian pasir adalah teknik yang digunakan untuk membuat cemilan Indonesia. Contohnya, kerupuk. Di sini, kami menggunakan pasir untuk mencegah larva menjadi hangus dan memastikan pemanasan merata. Pasir adalah media pemanas sedang yang baik yang dapat membuat larva BSF menjadi kering dan mengembang, yang kami sebut sebagai pop larva. Dapat dilihat pada gambar, pop larva sangrai terlihat kering dan mengembang, dengan warna kuning terang sampai coklat gelap. Warna gelap berasal dari proses sangrai yang kurang lembut dibandingkan dengan pengeringan menggunakan microwave. Larva kering memiliki semua kesamaan kualitas nutrisi. Kandungan nutrisi utama larva kering yaitu protein dan lemak sekitar 30 hingga 40%. Pada jumlah sedikit juga terdapat serat, abu, dan karbohidrat. Larva kering mempunyai kandungan kelembapan rendah sekitar 30% dan aktivitas air 0,4. Sehingga larva kering memiliki umur simpan sekitar 5 hingga 6 bulan jika disimpan pada kemasan kedap udara. Aktivitas air sama dengan dan di bawah 0,4 mencegah bakteri atau jamur untuk berkembang. Anda dapat melihat kembali konversi seperti yang ditunjukkan dalam video pengenalan. Di sini, Anda melihat rincian konversi larva BSF sangrai skala kecil dengan wajan sederhana dan pasir. Adapun tahapan metode sangrai pasir adalah yang pertama, Anda memasukkan pasir ke proses dalam rasio 1:1 dengan larva yang dibersihkan. Pada umumnya, panci dipanaskan menggunakan gas. Uap akan meninggalkan sistem dan juga air pada larva akan menguap. Pengeringan dengan teknik ini memakan waktu sekitar 20 menit. Pembagian berat ideal per siklus adalah 1 kg dan larva akan mencapai suhu maksimal pada 180 derajat Celcius. Peralatan yang dibutuhkan di modul ini yaitu wajan aluminium dengan lebar diameter 30 cm, penyangga kaki untuk menempatkan wajan, kompor yang diletakkan di bawah wajan dengan selang yang terhubung ke tabung gas, spatula besar untuk mengaduk, saringan spatula untuk memindahkan larva dari wajan dan pasir pada akhir proses, timbangan dengan kapasitas 35 kg dengan akurasi 0,5 gram untuk menimbang larva dan pasir, serta sarung tangan tahan panas, korek api, dan wadah kapasitas 20 liter. Masukkan 1 kg pasir ke wajan. Kedua, nyalakan gas pada kompor dan panaskan pasir selama 15 menit. Yang ketiga, masukkan 1 kg larva BSF yang sudah dibersihkan ke dalam pasir. Selanjutnya, sangrai larva selama 15-20 menit dan lanjutkan mengaduk. Lalu, 5 menit terakhir, Anda akan melihat larva mengembang dan akan mendengar suara larva meletus. Anda akan mendengar suara letusan berkurang di akhir proses. Hentikan proses saat terdapat 2 ciri-ciri. Indikasi 1, larva sudah berbentuk mengembang. Indikasi 2, tekstur larva sudah renyah dan kering saat Anda memencet larva dengan jari tangan dan dapat dengan mudah hancur. Jika terdapat ciri-ciri tersebut dan larva masih lembab atau basah, lanjutkan mengaduk dan menyangrai. Kemudian, pindahkan larva dari wajan dengan saringan spatula. Timbang larva kering dan catat pada lembar kerja. Biarkan pop larva sampai tidak panas dan simpan di wadah besar yang rapat. Lalu, beri label pada wadah dengan tanggal produksi. Kami memberikan saran, simpan pop larva pada kemasan kecil saat sudah tidak panas. Untuk melacak aktivitas, lakukan pencatatan pada lembar kerja. Pertama, selalu catat kode tanggal saat panen larva beserta berat larva. Kedua, selalu catat berat setiap kelompok larva yang dimasukkan ke dalam wajan dan yang keluar dari wajan.
Kemudian, catat total waktu pengeringan, lalu jumlahkan total massa masuk dan keluar. Kedua angka tersebut diperlukan untuk menghitung hasil yang menjadi proses parameter kontrol. Selanjutnya, Anda dapat melakukan perhitungan konversi. Di lembar kerja Excel Anda dapat melakukan perhitungan hasil, yang merupakan total massa keluar dibagi massa masuk dikali 100. Hasil panen harus berada di angka 25 hingga 35%. Apabila hasil lebih tinggi, menunjukkan bahwa larva belum sepenuhnya kering. Namun, hasil yang lebih rendah memungkinkan bahwa Anda kehilangan beberapa nutrisi. Keuntungan dari metode ini adalah biaya produksi yang rendah, karena Anda tidak membutuhkan sambungan listrik yang mana metode ini cocok untuk area yang sulit dijangkau. Namun, penggunaan metode ini juga memiliki kekurangan, yakni pengolahan dalam skala ukuran kecil, karena metode ini memerlukan banyak tenaga kerja, terutama dan waktu operasional karena menggunakan pasir. Hal ini dikarenakan Anda harus memisahkan larva dari pasir, melakukan pemanasan awal, dan mengganti pasir. Saat ini, kita sudah berada di akhir modul sangrai larva BASF menggunakan wajan sederhana. Seperti pada modul sebelumnya, kami memiliki 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apabila pasir sudah menjadi hitam, apakah kemungkinan konsekuensinya? Konsekuensinya adalah pop larva akan berwarna lebih gelap dan hangus. Kami menyarankan untuk mengganti pasir baru setelah 5 kali pemakaian. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jika Anda tidak yakin proses sangrai sudah selesai, hal apakah yang perlu Anda amati? Hal yang perlu diamati adalah tekstur dari pop larva. Apakah rapuh saat Anda menekan dengan jari tangan Anda? Jika iya, proses telah selesai. Sekarang kita sudah sampai di akhir modul ini. Anda sudah mempelajari beberapa materi yang telah disampaikan, yakni kualitas produk dari larva BASF sangrai manual, yang kedua, konversi penyangraian larva BASF manual, yang ketiga, langkah-langkah proses dari penyangraian BASF manual, selanjutnya, parameter kontrol yang penting pada saat penyangraian BASF secara manual, yang kelima, kelebihan dan kekurangan penyangraian BASF secara manual. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online proses pengolahan sampah organik dengan BASF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari proyek Forward oleh EWAK yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SEKO.